Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odika Nasiti Suta dengan NIM C1D121014 Prodi Bisnis Digital. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas Cyber Security Management. Ada 7 soal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, apa yang dimaksud firewall dan IDS? Firewall adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar, mencegah akses yang tidak sah atau tidak diinginkan. IDS adalah sistem yang mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan terhadap jaringan atau sistem komputer. Firewall berfungsi sebagai pertahanan pertama untuk memutuskan lalu lintas yang diizinkan, sementara IDS mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan yang melewati firewall. Seperti apa identifikasi komponen-komponen pada firewall dan IDS? Yang pertama yang saya jelaskan adalah komponen-komponen pada firewall. Di sini ada root-set, aturan yang mengatur lalu lintas jaringan; packing, filtering, pemeriksaan paket dan data berdasarkan aturan; network address translation, mengubah alat IP saat melewati firewall; VPN support, mendukung koneksi jaringan pribadi virtual; logging and acting, merekam kegiatan lalu lintas jaringan; intrusion prevention system, mencegah serangan secara langsung. Yang kedua ada komponen-komponen pada IDS. Sensor, memantau lalu lintas jaringan atau sistem komputer; event log, merekam kegiatan dan peristiwa yang terdeteksi; signature database, prinsip pola serangan yang diketahui; anomaly detection and acne, mencegah pola anomaly; altering match name, menghasilkan peringkat atau notifikasi; reporting and analysis, menghasilkan laporan tentang aktivitas. Demikian komponen-komponen utama dari firewall dan IDS. Mengapa diperlukannya firewall dan IDS? Firewall dan IDS diperlukan karena potensi ada ancaman dari luar. Firewall memblokir akses yang tidak sah. IDS mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang kedua, pengamanan data sensitif, mencegah pencurian data sensitif dan akses yang tidak sah. Yang ketiga, deteksi dan respon terhadap serangan. IDS mengidentifikasi serangan yang berhasil melewati firewall. Yang keempat, kepatuhan dan audit keamanan, membantu memenuhi persyaratan kepatuhan dan audit keamanan. Yang keempat, berikan contoh keuntungan yang diperoleh dari keberadaan firewall dan IDS. Di sini ada 6. Yang pertama ada pelindungan data serangan jaringan; yang kedua deteksi serangan yang cepat; yang ketiga mencegah serangan yang tepat waktu; yang keempat melindungi data sensitif; yang kelima pemantauan dan audit keamanan; yang keenam mematuhi terhadap regulasi keamanan. Yang kelima, jelaskan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam mengembangkan firewall dan IDS. Unit organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelola firewall dan IDS. 1. Tim keamanan jaringan, mengelola firewall, mengatur kebijakan akses dan memantau lalu lintas jaringan. Yang kedua, tim keamanan sistem, mengelola IDS, mendeteksi aktivitas mencurigakan, memproses serangan. Yang ketiga, tim penilaian keamanan, melakukan evaluasi keamanan, menguji penetrasi dan pemindahan kerentanan. Yang keempat, tim manajemen keamanan, menetapkan kebijakan keamanan, mengkoordinasi upaya keamanan dan merencanakan respon kejadian keamanan. 6. Jelaskan batasan teori organisasi yang terkait atau harus patuh terhadap firewall dan IDS. Batasan teori organisasi yang terkait atau harus patuh terhadap firewall dan IDS dapat mencakupi 1. Jaringan internal. Organisasi harus memastikan bahwa semua sistem dan perangkat yang terhubung ke jaringan internal mereka tunduk pada kebijakan firewall dan IDS. Hal ini termasuk semua perangkat yang digunakan oleh karyawan serta komputer, laptop, dan perangkat seluler. Yang kedua, jaringan eksternal. Organisasi harus mengetahui dan mengawasi lalu lintas jaringan yang masuk keluar melalui batas jaringan eksternal mereka. Firewall harus memblokir akses yang tidak sah atau tidak diinginkan, sementara IDS dapat mendeteksi serangan yang mungkin berhasil melewati firewall. Yang ketiga, lokasi fisik. Jika organisasi memiliki beberapa lokasi fisik atau cabang, firewall dan IDS harus diterapkan di setiap lokasi untuk melindungi jaringan sistem di tempat tersebut. Keamanan harus dijaga secara konsisten dan seluruh
struktur organisasi. Yang keempat, akses jarak jauh. Organisasi harus mempertimbangkan akses jarak jauh baik oleh karyawan atau pihak eksternal dan memastikan bahwa saat ini juga tunduk pada kebijakan keamanan firewall dan IDS. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan VPN yang dilindungi oleh firewall dan pemantau oleh IDS. Yang kelima, data sensitif. Organisasi harus mengidentifikasi dan melindungi data sensitif yang disimpan atau ditransmisikan dalam jaringan firewall dan IDS. Harus diatur untuk mencegah akses tidak sah dan data ini dapat mendeteksi upaya pencurigaan atau penyalahgunaan data sensitif. Batasi terorganisasi yang ditunduk pada firewall yang dapat berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan kebijakan keamanan organisasi. Penting bagi organisasi untuk memilih keamanan yang jelas tentang batas dan wilayah tanggung jawab yang luas diri oleh firewall dan IDS guna menjaga keamanan jaringan mereka secara aktif. Waktu yang tepat bagi sebuah organisasi untuk menyusun firewall dan IDS. Waktu yang tepat bagi sebuah organisasi untuk menyusun firewall dan IDS adalah sejak awal perencanaan dan implementasi infrastruktur jaringan mereka. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah tahap perancangan. Saat merancang jaringan dan infrastruktur IT, organisasi harus mempertimbangkan kebutuhan keamanan dan memasukkan firewall IDS ke dalam desain awal. Hal ini memungkinkan untuk mengintegrasikan dengan baik firewall dan IDS ke dalam infrastruktur secara holistik. Implementasi baru. Jika organisasi sedang membangun jaringan baru atau memperbarui struktur, mereka merupakan waktu yang tepat untuk memasang firewall IDS. Sejak awal, hal ini memungkinkan untuk mengkonfigurasi dan mengoptimalkan solusi keamanan sejak dini. Yang tiga, penyempurnaan keamanan. Jika organisasi telah berproses tanpa firewall IDS, penting untuk mengidentifikasi celah keamanan yang ada dan memasang solusi tersebut secara mungkin. Ini membantu dalam meningkatkan keamanan secara keseluruhan dan mengurangi resiko keserangan. Yang keempat, peningkatan keamanan. Jika organisasi telah menggunakan firewall IDS yang usang atau tidak mengadai waktu yang tepat untuk mengusun firewall IDS yang lebih canggih dan efektif adalah saat melakukan peningkatan keamanan. Ini dapat melibatkan penggantian perangkat lama dengan yang baru atau meningkatkan keamanan dan konfigurasi yang ada. Penting untuk diingat bahwa firewall dan IDS harus disesuaikan dengan kebutuhan aspek organisasi, termasuk ukuran dan kompleksitas jaringan, jenis data dan diproses oleh resiko keamanan yang dihadapi. Sebaiknya melibatkan tim keamanan dan profesional IT untuk kompeten dalam merancang, mengimplementasi, dan mengelola firewall dan IDS secara aktivitas. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.